Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan atau menjelaskan sebuah materi pelajaran tentang proses lahirnya Bani Umayyah I. Tentunya dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Seperti yang kita pahami bahwa fase kepemimpinan dunia dipegang pertama dan utama oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka setelah wafatnya beliau, kepemimpinan itu beralih kepada Khulafaur Rasyidin, dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Abu Thalib. Dan selanjutnya tentunya ada siapa dan bagaimana kepemimpinan Islam setelah akhirnya kekhalifahan yang pertama. Di sini muncullah khalifah yang dikenal dengan proses lahirnya dengan penuh banyak fenomena, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini adalah sebuah dinasti atau khalifah yang lahir dari proses panjang setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana proses lahirnya atau yang melatar belakangi daripada proses lahirnya Bani Umayyah? Tentunya inilah yang sedikit akan saya jelaskan tentang yang melatar belakangi proses lahirnya Bani Umayyah. Pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi, Muawiyah menjadi pemimpin dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa pelopor utama atau khalifah pertama di dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang dideklarasikan di Damaskus pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Tentunya Muawiyah memimpin setelah mundurnya Sayyidina Hasan dari jabatan khalifah pada saat menggantikan Ali bin Abi Thalib. Tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan, karena kaum muslimin bersatu dalam satu kepemimpinan. Dan pada waktu itu juga periode Khulafaur Rasyidin berganti dengan periode monarki atau dinasti Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih 91 tahun. Nah, itulah yang dikenal dengan atau proses lahirnya Bani Umayyah. Sebelumnya seperti itu. Jadi proses lahir fasenya itu adalah proses lahir Bani Umayyah. Dan masuk fase selanjutnya adalah fase perkembangan dan kemajuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Apa saja kemajuan yang ada pada pemerintahan Bani Umayyah? Tentunya sangat banyak. Namun yang saya jelaskan adalah salah satunya saja tentu. Dan salah satunya adalah di bidang perluasan wilayah dan bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan pada masa Khalifah Bani Umayyah di bidang pengetahuan tentunya memunculkan banyak ilmu-ilmu. Salah satunya adalah ilmu tarikh, ilmu lisaniyah, dan ilmu syariah. Jadi tiga ilmu itu yang begitu berkembang pesat pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Tentunya ada bidang-bidang ilmu lain seperti ilmu hadis, ilmu qiraat, dan lain sebagainya. Itulah salah satu perkembangan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Tentunya ada istilah ketika ada pertemuan, ada juga perpisahan. Ada kemajuan, tentunya akan masuk ke zona kemunduran. Nah, di fase ketiga ini
bahwa selama 91 tahun dinasti Umayyah berkuasa, sampailah pada titik kemunduran hingga titik kejatuhan. Nah, apa yang menyebabkan? Tentunya ada sebab. Apa sebab terjadinya kemunduran dinasti Umayyah? Nah, mungkin saja ada banyak faktor-faktor penyebab dari kemunduran dan kejatuhan dinasti Bani Umayyah. Namun saya akan sebutkan 3 saja. Pertama adalah bahwa pada saat pemerintahan Bani Umayyah ada salah satu khalifah, mungkin kepemimpinan yang terkesan terlalu berpoya-poya dalam kemewahan. Nah, itu salah satu faktor yang dapat menyebabkan jatuhnya atau mundurnya dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, tentunya ada juga dipengaruhi oleh faktor kesukuan dan sistem kerajaan. Mungkin saja hingga akhirnya ketika faktor kesukuan dan sistem kerajaan itu berjalan dan digaungkan, mungkin ada banyak orang yang sedikit banyaknya tidak setuju dengan sistem-sistem seperti itu. Maka bisa dikatakan ada pihak-pihak yang beroposisi atau membuat kekuatan-kekuatan baru untuk meruntuhkannya. Selanjutnya, tentunya ini adalah akhir daripada pemerintahan Bani Umayyah ketika munculnya gerakan Abbasiyah yang terakhir dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah, bekerja sama dengan kaum Syiah dan berhasil menumbangkan dinasti Bani Umayyah dan mendirikan dinasti Abbasiyah. Maka selesailah pemerintahan atau kekhalifahan Bani Umayyah ketika gerakan dinasti Abbasiyah mampu menumbangkan kepemimpinan terakhir di dinasti Umayyah. Saudara sekalian, bahwa tentunya kenapa kita pelajari materi ini, ada tujuan pembelajaran dari materi ISKI yang saya sampaikan, yang disampaikan tadi. Salah satu daripada tujuan pembelajaran ini adalah agar kita, terutama siswa-siswi, mampu menganalisis bagaimana proses lahirnya Bani Umayyah. Yang kedua juga kita semua, terutama siswa-siswi itu, dapat menganalisis fase-fase perkembangan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, apa tujuan yang utamanya adalah kita semua atau siswa-siswi terutama bisa meneladani tokoh-tokoh perjuangan daripada pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Mungkin untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan dan sekelumit yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya, untuk lebih memperluas jangkauan wawasan daripada sejarah kebudayaan Islam yang tentunya untuk bisa diambil sebagai pelajaran dan diseimbangkan dengan kehidupan saat ini, terutama untuk para siswa-siswi yang sedang belajar. Tentunya ibroh yang paling utama adalah teruslah berjuang, teruslah belajar untuk meningkatkan kualitas-kualitas daripada pengetahuan kita menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.